Good morning, everybody. Good morning, Miss. How are you this morning? I'm fine. I am fine. Atau we are? Fine. We are fine. Oke. Kalau hari ini semuanya semangat, Bunda mau lihat semuanya. Kita tepuk semangat, Bunda mau dengar suaranya yang lebih keras. Tepuk semangat. 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 Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Sungguh-sungguh. Fokus. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita mau berdoa dulu semua dalam sikap doa. Lipat tangan, tutup mata. Kita ucapkan doa mau belajar bersama-sama. Lord Jesus, we will study now. Bless us and our teacher to teach us. Thanks God, amen. Oke, anak-anak, nah hari ini kira-kira hari keberapa ya kita belajar? Hari ketiga, Bunda. Hari ketiga dimulai dari hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, sekarang sudah kita berada di hari yang ketiga. Sudah siap untuk belajar? Siap, Bunda. Oke, supaya semuanya lebih semangat mau belajar. Satu minggu ini kira-kira sudah ada tidak ya yang hafal hafalan kita? Sudah ada, Bunda. Pasti sudah ada ya. Nah, Sudah, pertama, Bunda. ya pasti sudah ya, sudah karena ini sudah hari ketiga. Nah, pertama Bunda mau dikte dulu, kita ikuti dulu Bunda, baru nanti kita ucapkan sama-sama. Bisa ya? Bisa, Bunda. Ikuti Bunda. Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. mengawasi orang jahat dan orang baik. Wow, karena suaranya semua semangat, kita ucapkan sama-sama ya, bisa? Bisa, Oke, Bunda. kita ucapkan sama-sama. Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, itu ayat hafalan kita satu minggu ini. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Itu tandanya bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Semua dilihat oleh Tuhan. Saat melakukan kesalahan pasti Tuhan melihat. Ketika mau mengakui kesalahannya pasti Tuhan melihat. Nah, nasihat kita satu minggu ini, kita harus bisa berbagi, mau meminjamkan barang kepada teman, dan bukan hanya ingin dipinjamkan, tetapi mau juga meminjamkan. Tidak boleh egois dan tidak boleh pelit. Kepada siapapun itu, siapapun yang meminta pertolongan harus kita bantu. Oke, nah sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita mau bernyanyi dulu. Semua berdiri, kita menyanyi sama-sama ya. Kita menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat, Bunda. Oke, kita mau nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, nah di lagu kita juga mengatakan bahwa mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik itu jahat atau perbuatan baik, semuanya dilihat oleh Tuhan. Nah, satu minggu ini kita akan belajar sama-sama tema tentang air, api, dan udara. Nah, temanya kita kira-kira apa? Api. Api itu dingin atau panas? Pasti panas ya. Oke, sudah siap mau belajar? Siap, Oke, Bunda. sekarang kita akan masuk di materi kita yang pertama. Di materi yang pertama ini kita akan membuat sesuatu, kita akan menggunting dan menempel. Nah, sini Bunda sudah buat nih. Ini jadi kita akan buat apa ini, Bunda? Lilin. Ya, kita akan mau buat lilin dari kertas.
kertas. Sudah siapkan kertas, ada 2 kertas, 2 macam warna ya, ada merah dengan hijau. Ini untuk bentuk apinya di atas, dan yang merah hijau ini sebagai batangnya. Nanti juga bisa menggunakan warna jingga ya. Oke, nah cara membuatnya pertama Bunda akan gunting dulu bentuk lilin. Ya, Bunda akan gunting kertas bentuk lilinnya, jadi bisa nanti dibuat beberapa. Bunda lipat dulu ya. Kertas origami ini Bunda bagi 4. Sekarang kita buat apinya. Dan kita daun lagi. Dan kita tuh. Sekarang kita akan tempel. Kami lem. Jadi kita tempel ke bawah. Wah, Cantik. Bisa ya? bisa Sangat Bunda. gampang sekali. Jadi 2 lilin. Itu dari pertama kita gunting kertasnya bentuk persegi panjang. Kemudian kita buat bentuk lilin. Bentuk apinya Iya. seperti ini. Bisa? Bisa Bunda. Oke, selamat mencoba. Nanti akan dibantu sama orang tua ya untuk membuat atau menggunting kertasnya. Aku belajar sendiri untuk membuat lilinnya. Bisa ya? Bisa Bunda. Oke, nah selesai materi yang pertama ini, kita akan lanjut ke materi yang kedua yang akan coba ya. Bunda Yurlin. Silakan Bunda Yurlin. Terima kasih Bunda Seri. Oke, nah sekarang kita mau masuk dalam pembelajaran kita yang kedua. Nah, di pembelajaran kita yang kedua ini kita akan belajar tentang kebakaran. Kira-kira kalau kebakaran itu apa yang disebabkan biasa? Api. Nah, sebelum kita mau mengetahui ternyata apa itu kebakaran, apa penyebab kebakaran, kemudian bagaimana kita mencegah kebakaran, kita tepuk tangan dulu ya supaya lebih semangat. Bisa? Bisa Bunda. Tepuk semangat. 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 Oke, nah saat ini kita akan belajar tentang kebakaran. Nah, ternyata kebakaran itu ada yang menyebabkannya sehingga terjadi kebakaran. Nah, dan ada juga cara-cara kita untuk mencegah kebakaran. Anak-anak mau tahu? Mau Bunda. Oke, nah di sini Bunda ada sediakan video. Kita akan menontonnya bersama-sama ya. Di situ nanti akan dijelaskan tentang apa itu kebakaran, kemudian penyebab kebakaran apa-apa saja, kemudian bagaimana kita mencegah kebakaran agar tidak terjadi kebakaran. Nah, anak-anak sudah siap untuk menontonnya? Siap Bunda. Oke, nah mari kita saksikan bersama. Halo, saya seorang petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran adalah petugas atau dinas yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran.
Jadi, apakah kalian mengetahui tentang apa itu kebakaran? Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar, pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak kita kehendaki. Unsur pembentuk kebakaran yaitu 1. Adanya sumber panas. Contoh sumber panas dari sinar matahari, listrik, gesekan dari dua benda, reaksi kimia, dan udara yang tertekan. 2. Adanya bahan yang mudah terbakar, misalnya minyak tanah, gas LPG, korek api, maupun bahan padat seperti kayu, kertas, dan plastik. 3. Adanya oksigen yang cukup. Kebakaran terjadi akibat adanya reaksi kimia antara bahan yang mudah terbakar dengan oksigen melalui proses pembakaran. Perlu diketahui, menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyumas, jumlah kejadian kebakaran di wilayah Banyumas tahun 2015 tercatat 138 kejadian kebakaran dengan kerugian mencapai lebih dari 54 miliar. Penyebab terjadinya kebakaran. Untuk lebih jelasnya mengenai hal-hal yang menjadi penyebab kebakaran di lingkungan sekitar, yaitu 1. Human error, terledor dalam menggunakan listrik atau tidak mengikuti prosedur dan metode penggunaan listrik secara benar sehingga memicu korsleting listrik. 2. Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang. 3. Kecerobohan atau kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok secara sembarangan. 4. Aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi. 5. Kebakaran di bawah tanah pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada musim kemarau. Tindakan pencegahan preventif atau segala upaya yang dilakukan agar kebakaran tidak terjadi, yaitu 1. Bijak menggunakan listrik dan peralatannya. 2. Jauhkan barang-barang pemicu api di tempat yang jauh dari jangkauan api dan anak-anak. 3. Bijak menggunakan tabung dan kompor gas. Jika Anda merencanakan bepergian untuk waktu yang relatif lama, sebaiknya lepaskan tabung gas dari kompor. 4. Sediakan alat pemadam kebakaran di rumah. Oke anak-anak, nah itu tadi pembelajaran kita tentang kebakaran. Jadi anak-anak sudah tahu ya apa penyebab kebakaran, apa itu kebakaran, dan bagaimana kita mencegah kebakaran. Bisa anak-anak? Oke, nah sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran kita ya ketiga. Di pembelajaran kita yang ketiga saat ini kita akan belajar dari buku. Kira-kira siapa ya yang akan pandu kita? Kalian tahu anak-anak? Oh, ternyata Bunda Novi. Silakan Bunda Novi. Oke, terima kasih Bunda Yurlin. Sama-sama. Nah, saat ini kita akan masuk di materi kita yang ketiga. Di materi kita yang ketiga ini kita akan belajar dari buku bahasa Inggris. Oke, anak-anak silakan ambil buku bahasa Inggrisnya. Nah, kalau sudah, silakan buka di halaman 40 ya. Oke. Nah, di sini ada gambar lilin, ada 3 lilin ya. Iya, Nah, Bunda. lilin bahasa Inggrisnya Candle. Oke, jadi lilin ini digunakan untuk apa? Untuk menerangi Untuk menerangi saat ya gelap. saat gelap ya. Jadi biasa dipakai di di rumah kalau misalnya mati lampu. Iya, Oke. Bunda. Nah, di sini tugas kita adalah nanti Bunda akan membacakan, kemudian anak-anak akan mengulangi kembali ya. Jadi nanti anak-anak akan mengikuti apa yang Bunda bacakan. Setelah itu nanti anak-anak akan menceritakan. Bisa? Bisa Oke, Bunda. langsung saja kita akan membaca sama-sama. One night, The the light went out. light went out. The room The room became very dark. very dark. I was I was scared. scared. Then my mother Then my mother lit some candles. lit some candles. Finally, Finally, it was not it was not dark anymore. dark anymore. Oke, jadi itu ya anak-anak. Suatu malam
Suatu malam, lampu padam. lampu padam. Ruangan menjadi sangat gelap. Ruangan menjadi sangat gelap. Aku ketakutan. Aku ketakutan. Kemudian ibuku Kemudian ibuku menyalakan beberapa lilin. menyalakan beberapa lilin. Akhirnya ruangan tidak gelap lagi. Ruangan tidak gelap lagi. Ya, jadi ceritanya menceritakan ketika lampu padam, ruangan menjadi sangat gelap. Kemudian ibunya menyalakan beberapa lilin dan sehingga ruangannya tidak gelap lagi. Oke, jadi nanti anak-anak akan menceritakan kembali. Nah, setelah itu kita akan masuk di halaman 41. Di halaman 41 coba kita perhatikan ada gambar anak-anak sedang bikin apa ini? Sedang duduk. Iya, dia sedang duduk. Kemudian di depannya ada api unggun ya. Nah, jadi tugas kita adalah kita akan menebalkan gambar api unggunnya, garis yang masih putus-putus. Setelah itu nanti kita akan mewarnai gambar api ya. Nah, setelah itu kita akan membaca sama-sama di atas ya. Di atas Bunda salah, di bawah ya. Oke, kita akan baca sama-sama. Sitting around the campfire. Oke, jadi ini nanti dibaca, kemudian anak-anak akan ulangi membaca, nanti minta tolong sama orang tua, kemudian nanti anak-anak akan mengulangi ya. Jadi ini anak-anak sedang duduk di mengelilingi api unggun Bunda ya. Ya, jadi artinya anak-anak sedang duduk mengelilingi api unggun. Nah, jadi tugas kita adalah menebalkan, kemudian kita akan mewarnai gambarnya. Oke, langsung saja Bunda akan praktekkan. Bunda akan menebalkan dulu ya garis putus-putusnya. Nah, Bunda akan tebalkan. Jadi nanti anak-anak yang belajar di rumah, yang pertama adalah menebalkan dulu garis putus-putus. Seperti ini. Oke, jadi nanti yang garis putus-putus itu diikuti ya. Iya Bunda. Oke, sekarang bagian tengahnya lagi. Oke, sudah selesai ya. Sekarang Bunda akan mewarnai gambar apinya. Jadi Bunda akan menggunakan warna jingga untuk mewarnai gambar api. Nah, jadi tadi pertama tugas kita adalah menebalkan. Setelah itu kita akan mewarnai gambar apinya. Ingat ya, kalau mewarnai kita harus mewarnainya harus dengan yang rapi ya, supaya tidak keluar garis dan tidak dicoret-coret juga. Oke, sekarang bagian tengahnya lagi. Ya Bunda. Oke, sudah selesai. Sekarang Bunda akan mewarnai kayunya ya. Bunda menggunakan warna coklat. Oke, sekarang ini yang terakhir ya. Ya Bunda. Nah, sudah selesai. Jadi Bunda sudah selesai mewarnai seperti ini anak-anak. Nah, jadi nanti kalau misalnya anak-anak mau boleh warnai. Wow, bajunya warna merah ya Bunda. Iya Bunda.
sedikit lagi ya. Ya Bunda. Oke. Nah, sudah jadi. Nah, jadi nanti anak-anak akan mewarnai seperti ini ya gambarnya ya. Nah, seperti ini bisa. Bisa Bunda. Ya, jadi warnanya ini ya kelihatan menarik gambarnya ya karena sudah diwarnai. Oke, jadi nanti anak-anak akan melakukan seperti ini ya, diwarnai. Bisa anak-anak? Bisa. Oke, itu dia materi kita yang ketiga. Kita akan masuk di materi kita yang terakhir yang akan dipandu oleh Bunda Opi. Silakan Bunda Opi. Bunda Novi. Nah, anak-anak sekarang kita akan masuk di materi kita yang keempat. Materi kita yang keempat sekaligus materi kita yang terakhir ya. Nah, hari ini di materi kita yang terakhir ini kita mau belajar sambil bermain. Kira-kira belajar apa? Bermain apa ya? Apa ya Bunda? Penasaran tidak? Pasti penasaran ya. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama. Kita akan membawa lilin di tangan kita ya. Kemudian kita akan melewati papan titian. Kemudian kita akan menggunakan grafikon, kemudian lingkaran konektor. Nah, nanti itu akan kita lewati. Nah, buat semua anak-anak yang belajar di rumah bisa menggunakan kursi ya. Jadi nanti kursinya dijejer, kemudian anak-anak memegang lilin, berjalan di atas kursi atau meja, kemudian berlomba sampai kepada finishnya, mulai dari start sampai finish. Jadi bisa di tempat yang dituju, di situ diletakkan satu kursi, kemudian berlomba duduk di kursi sambil memegang lilin yang menyala. Bisa? Oke, nah sekarang kita mau mempraktekkannya. Kita akan mempraktekkannya di aula sekolah kita. Sekarang kita sudah ada di aula sekolah kita. Nah, di sini sudah ada dibantu oleh Bunda Yurlin dan Bunda Novi. Nah, seperti yang Bunda katakan tadi bahwa nanti semua anak-anak yang ada di rumah, karena di sini Bunda sudah siapkan ada papan titian, ada grafikon dan juga lingkaran konektor. Nah, buat anak-anak yang di rumah bisa menggunakan kursi ya, kursinya dijejer, kemudian anak-anak akan memegang satu lilin, kemudian berjalan di atas kursi atau meja dan membawa lilin yang menyala tersebut sampai kepada garis finishnya. Bisa? Bisa Bunda. Oke, nah sekarang kita akan mulai. Bunda Novi dan Bunda Yurlin akan berjalan di atas papan titian. Siap Bunda? Siap, siap. Oke, kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ayo, ayo, ayo. Ayo Bunda Novi. Bunda Yurlin ternyata yang paling besar, yang paling duluan. Oke anak-anak, nah itu dia materi kita yang terakhir. Nah, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita yang akan dipandu oleh Bunda Novi. Silakan Bunda Novi. Oke, nah itu dia tadi materi kita ya. Ada 4 materi ya hari ini Bunda. Yang pertama tadi kita menggunting dan menempel kertas bentuk lilin ya. Kemudian yang kedua tadi kita sudah belajar tentang dampak terjadinya kebakaran dengan kita melihat kita menonton video tadi ya. Yang ketiga kita belajar dari buku bahasa Inggris. Kemudian yang keempat kita belajar sambil membawa lilin ya, melewati halang rintang. Oke, itu dia materi-materi kita hari ini anak-anak ya. Anak-anak harus tetap semangat di rumah, harus tetap semangat belajar ya. Nah, dan jangan lupa setiap tugas-tugasnya difoto, kemudian tak tolong kepada orang tua untuk dikirim ke Bunda sebagai nanti Bunda akan menilai ya. Oke, nah kita akan menutup video pembelajaran kita, tapi kita akan mengucapkan kembali ayat hafalan kita ya. Nah, karena ini sudah hari ketiga, pastinya anak-anak sudah ada yang menghafal ayat hafalan kita ya. Oke, langsung saja kita akan mengucapkan ayat hafalan kita dari Amsal 15 ayat 3. Oke, sama-sama kita ucapkan Amsal 15 ayat 3.
Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Oke, bisa sekali lagi kita ulangi ya. Oke, sama-sama kita ucapkan. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, jadi mata Tuhan tuh ada di mana-mana. Tuhan tahu kalau kita melakukan kejahatan ya, atau Tuhan tahu kalau kita misalnya berbuat baik kepada teman, kita suka menolong orang tua, Tuhan tahu. Apalagi kalau misalnya kita suka menangis-nangis, minta ini dibelikan ini sama orang tua, mau kemudian kita bertengkar atau berebut main sama adik di rumah. Nah, Tuhan tahu ya. Nah, dan anak-anak ingat juga ya, kita harus nasihat kita harus berbagi sama teman-teman. Kemudian tidak boleh pelit ya. Jadi kalau misalnya ada teman atau ada adik yang mau meminjam barang kita, misalnya contohnya mainan, kita harus meminjamkan ya. Ingat, anak-anak tidak boleh pelit, harus belajar jadi anak yang murah hati. Oke anak-anak, kita akan menutup video pembelajaran kita di hari Rabu. Sebelumnya itu kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama ucapkan doa selesai belajar. Let's pray. Lord Jesus, thank you for bless us in our study today. In the name of Jesus, amen. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Sampai ketemu besok. Tetap jaga kesehatan dan selalu mengandalkan Tuhan. Dadah semua. Tuhan Yesus memberkati.